Cek cok baku tonjok baku pukul. Cek. 5 4 3 2 1 tutup pintu jebret krik. Malam semuanya, halo para viewers. Hari ini kita mau podcast tentang kehidupan. Jadi di sini ada sahabat aku. Kita kenalan dulu yuk. Hai. Hai. Perkenalan dulu yuk. Oke, perkenalkan nama saya Konya Beto. Itu nama aslinya. Kalau di dunia online biasa dikenal dengan Beto Lek. Lucu banget ya, kenapa tuh nama Betolek? Sore yang Lex ya? Kalau Beto Lek itu diambil dari seperti kalian tahu setiap saya nge-live satu aplikasi pasti suasananya nge-lag, akhirnya disuruh ganti namaku menjadi Beto Lek. Kenapa tuh nge-lag Beto? Nggak punya wifi, nggak punya kuota? Maaf, numpang. Jadi Kak Beto ini asalnya dari mana nih? Kalau asli saya dari Flores NTT, tapi lahir besarnya di Papua Barat, Manokwari tepatnya. Nah, gimana nih Beto ceritanya bisa nyampe ke Jakarta? Kalau ke Jakarta itu di tahun 2018 bulan 10, tapi sebelumnya saya ke Jakarta itu saya merantau duluan ke Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya. Terus kenapa bisa dari Kalimantan mutusin buat mau ke Jakarta? Di Kalimantan itu Beto kerja apa sih Beto? Kalau di sana kita kerja di bagian pengawasan kelapa sawit. Terakhir saya bekerja di pengawasan buah kelapa sawit ke pabrik. Keputusan untuk ke Jakarta itu di bulan 7 tepatnya, dimana ya kita ada problemnya bukan di kerjaan tapi problem pribadi, ya seperti sakit lah. Itu selama 3 bulan dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti karena bekerja sebagai pengawasan di kelapa sawit itu kita tidak bisa ganti orang untuk backup, karena itu bidang satu-satunya kita harus tekuni gitu. Dan juga dimana kita bekerja itu totalitas dan kita harus tanggung jawab karena kita juga punya karyawan yang kita harus tanggung jawab, seperti itu sih. Oh, terus kan dari Kalimantan nih Beto udah ngerantau, terus Beto langsung ke Jakarta tuh, nggak pulang kampung dulu? Ya, di Kalimantan itu langsung berangkat Jakarta, itu tidak pulang. Di Jakarta juga kita kita hidup istilahnya sebatang kara lah, karena kita jauh dari orang tua, kita di tanah orang, kita hidup sebatang kara, cuman bermodal kita bersahabat dengan orang saja. Itulah modal utama kenapa saya harus berani, karena di situ ada kawan. Kalau tidak ada kawan pun tetap harus cari kawan sih kalau di tanah orang. Terus dari Kalimantan, Beto kan pertama kali ya ke Jakarta. Dari Kalimantan pertama kali nih ke Jakarta. Ya, ini pertama kali momen yang paling lucu. Sebenarnya ke Jakarta itu cita-cita saya cuma satu sebenarnya, Jakarta. Dua. Yang pertama, lihat emas di atas Monasnya itu. Nah, itu cita-cita saya pertama. Karena selama kita di Timor, kita cuma lihat di televisi saja. Jadi, wah ini impian saya. Bagaimana sih kita lihat emas yang di atas Tugu itu benar-benar secara dekat gitu. Terus yang kedua itu, cita-cita saya ke Jakarta itu sebenarnya bukan kerja. Sebenarnya mau ikut audisi stand up comedy. Nah, itu. Wah, Beto ternyata selain pengen kerja, pengen lihat Monas, pengen ikut stand up comedy. Ya, karena saya pernah tulis materi itu di tahun 2016, dan juga materi itu ada sampai sekarang di buku agenda saya. Yang saya tidak pernah lupa ya momen-momen dimana saya ngulik itu satu materi bisa sampai 3 hari atau 4 hari itu. Terus Beto gimana tuh, kesampean nggak ikut audisi stand up comedy? Puji Tuhan, enggak.
Kenapa tuh? Karena ada halangan berbagai hal atau gimana? Coba Kalau bisa halang- diceritain nggak? Kalau halangan sih enggak ya. Tapi gini, prinsip saya ketika saya sudah bekerja di tanah orang, itu saya fokus pertama pekerjaan. Iya. Jadi stand up comedy itu hampir mau ikut. Pernah saya bekerja di Ragunan di Jalan Marga Satwa, itu tepatnya saya jaga di gereja Katolik Santa Maria Korea. Itu sebelahnya ada komunitas stand up Jakarta Selatan. Di situ hampir setiap malam Rabu itu ada acara komunitas yang ngumpul di situ, dan sempat saya ikut 1 kali. Di situ saya tertarik, akhirnya saya sempat ikut terus tapi tidak sempat masuk ke dalam karena kita harus berkenalan dulu, dan juga bagaimana sih saya harus mendekati teman-teman baru, saya harus adaptasi baru gitu. Dan ketika lagi enak untuk menjalankan itu, saya harus dipindahkan lagi tempat kerja, dan akhirnya saya batalkan untuk mengikuti gitu. Saya lebih fokus ke kerja. Dan juga kenapa sih saya harus fokus ke kerja, karena satu sisi kita kewalahan, ya namanya duit pastilah, setiap orang pasti kewalahan akan duit. Tanpa duit pasti setiap hari kita tidak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Jangan kenapa, untuk makan saja kita tidak bisa. Itu yang hal yang saya pernah rasakan di kota Jakarta itu, benar-benar wow gitu. Oke, jadi Beto dari pertama datang ke Jakarta, kok bisa sih kerja di Ragunan? Bahkan yang udah tinggal di Jakarta aja nih masih banyak banget pengangguran. Gimana caranya Beto bisa dapat kerjaan di Ragunan? Jadi apaan toh kalau boleh tahu? Yo, kalau untuk kerja ya pertama kali saya itu lamar 4 PT. Saya lupa PT-nya apa-apa. Sorry ya, soalnya pelupa. Itu dapat lowongan dari mana? Beto kan nggak punya teman. Karena begini, tanpa cari tahu pun atau tanpa kita mendapat informasi dari orang pun, kita bisa tahu. Apalagi zaman sekarang kan media sosial kan sudah canggih, sudah luas. Bagaimana sih kita mau cari di Facebook atau cari di Google juga pun bisa. Dan di situ tergantung ke pribadi sendiri ya. Kalau kita hanya mengharapkan dari orang lain, itu kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita buat sendiri atau kita cari tahu sendiri, wah itu pengalaman yang paling, istilahnya paling asik lah. Susah senang pasti ada di situ. Jadi emang awalnya dari browsing aja ya, terus ngelamar, keterima di Ragunan. Jadi apa tuh Beto kalau boleh tahu? Ini pekerjaan pertama pas di Jakarta ya? Ya, pekerjaan pertama, bukan pertama lagi, cuma satu pekerjaan ya. Jadi pekerjaan saya itu ya security service seperti biasa sebagai anggota. Saya pertama itu bekerja bukan di Ragunan, tapi saya pertama kerja itu di Kuningan Barat, jaga di salah satu perumahan asing Korea. Di situ selama 3 bulan, dan akhirnya saya dipindahkan ke Ragunan itu selama 2 bulan di situ. Jadi apa Beto di Ragunan? Di Ragunannya juga sebagai security, tidak mungkin sebagai cleaning service kan gitu. Oh, kan ya bersihin kandang kan. Terus dari umur berapa sih Beto nih ngerantau? Kayaknya udah biasa banget dari Kalimantan Tengah ke Jakarta. Kayak gak bermodalkan apa-apa, cuman modal handphone, internet, browsing, lowongan gitu. Sedangkan gak ada keluarga juga kan Beto di Jakarta? Belum ada ya? Kalau keluarga sih gak ada sih. Kalau untuk keluarga rapat itu gak ada ya. Tapi keluarga secara kenalan itu baru sekarang sih. Kalau untuk pertama-tama sih susah sekali. Apalagi waktu saat saya turun kereta api di Pasar Senen, itu memang susah sekali untuk bagaimana sih kita cari tahu akses untuk cari teman-teman kita di sini. Tahu-taunya keingat sama Facebook. Akhirnya kita buka Facebook, dapat kawan yang tinggal di Jakarta. Akhirnya kita chattingan, apakah bisa jemput. Ternyata ada satu orang kawan itu yang rela meninggalkan jam kuliahnya untuk jemput saya gitu. Seperti itulah. Dari umur berapa Beto ngerantau? Pertama ngerantau kemana dulu nih? Pertama kali Beto ngerantau? Tapi saya jawab dulu umur berapa ya. Kalau untuk merantau sih itu di tahun awal ya.
awal tinggalkan Pulau Flores itu tahun 2016. Tapi kalau untuk meninggalkan orang tua itu dari usia saya 13 tahun. Itu saya sudah berani untuk mengambil keputusan tinggal orang tua. 13 tahun muda banget ya Beto. 13 tahun saya masih main Barbie di rumah. Ya seperti itulah, apapun yang kita lakukan dengan keberanian itu pasti ada jalannya itu. Faktor apa sih yang bikin Beto tuh akhirnya di umur 13 tahun punya keinginan sendiri buat ngerantau? Kalau untuk 13 tahun untuk meninggalkan orang tua itu yang salah satunya kita faktor dari ekonomi ya. Jujur selama kita tinggal di Papua, orang tua 25 tahun tinggal Papua itu hidupnya ya bisa dikatakan mencukupi. Ketika di akhir tahun 99 memasuki tahun 2000 kita pindah Flores, itu masih berjalan aman. Dan ya masuk ke tahun 2003 di mana itulah nama juga dalam kehidupan kita itu sisi negatif pasti ada, iri hati, dengki dari sesama pasti ada, dan di situ kita jatuh dan kita harus mulai dari nol lagi. Nah di situ saya ambil keputusan untuk bekerja di usia segitu. Bukan berarti orang tua tidak mampu ya, orang tidak mampu untuk membiayai kita, tapi itu kemauan kita untuk meringankan beban orang tua sih, seperti itu. Kalau boleh tahu Beto nih berapa bersaudara sih? Kenapa Beto memutuskan buat ngerantau tuh orang tua ngomong apa gitu? Kalau dari bersaudara, kita 5 bersaudara, 4 laki-laki dan 1 cewek. Itu semuanya ngerantau Beto? Kalau yang 3-nya merantau, 2-nya melanjutkan pendidikan. Yang 3-nya berarti kakak-kakak Beto semuanya ngerantau ya? Iya, merantau semua. Oke. Terus Beto pertama kali ngerantau nih di umur 13 tahun, Beto kemana? Naik apa? Pertama kali gimana sih? Kalau merantau pertama itu tidak langgar pulau ya, masih di daerah di Pulau Flores sendiri, cuman langgar beberapa mil atau berapa kilometer saja. Nah, itu menurut saya meninggalkan orang tua. Nah itu ya seperti biasa kita naik angkutan umum, seperti itulah. Kalau untuk merantau ke jauh atau kita harus lepas pulau, itu pertama kali saya naik kapal itu dalam posisi keadaan saya itu masih sakit sih. Itu saya masih ingat sekali saya waktu itu. Itu umur berapa Beto? Itu saya umur kalau tidak salah berapa yo? Sekitar 19 tahun. Itu baru keluar pulau ya? Ya, di usia 19 tahun itu saya keluar pulau dan saya dapat pekerjaan di sana, di mana saya dapat pekerjaan yang bisa pimpin orang ratusan orang. Wah, di umur 19 tahun ya, dengan tekad ngerantau gitu. Hebat banget sih Beto. Kebetulan kan kita merantau kan ke Kalimantan, ke perkebunan. Jadi di situ basicnya masih berkaitan sama jurusan IPA ya. Kebetulan saya SMA ambil IPA. Nah, perkebunan masih sangkut paut tentang kimia, biologi, fisika, dan juga umumnya matematika ya. Di situ benar-benar yang saya pelajari itu semuanya keluar di situ. Saya lakukan di perkebunan itu. Iya. Oh, ada IPA-nya ya banyak. Kalau boleh tahu, Beto nih sempat nggak sih nyelesain sekolah, at least sampai SMA gitu? Kalau untuk SMA ya, puji Tuhan. Jadi masuk SMA itu ceritanya sebenarnya wah panjang banget ya. Karena saya basicnya di olahraga, jadi saya masuk di SMA itu karena prestasi olahraga ya di bidang atletik 200 meter lari cepat. Nah, jadi saya dapat beasiswa dari situ, tawaran dari kepala sekolah untuk gabung ke SMA Negeri. Nah, jadi saya dapat kesempatan untuk sekolah di situ, punya kebebasan ya 75% lah yang saya tidak bayar di situ. Oke, jadi emang Beto ada basic pendidikan ya.
Terus Labeto di Kalimantan sana. Sudut pandang orang tentang Beto tuh di tanah rantau gimana? Kalau Maksudnya, sudut Beto kan banyak nih orang dari berbagai suku. Cuma kalau misalkan kalian semua nih ngeliat Beto secara fisik, Beto kelihatan banget orang timur ya. Tahu kan tipikal-tipikal orang timur gitu. Kalau untuk pandangan orang tuh pasti berbeda-beda ya. Setiap orang tuh punya banyak sekali pandangan yang berbeda. Jangankan orang ya, anak kembar pun beda 1 menit pun dia punya sisi pandangnya beda sekali. Untuk sisi pandangnya di orang di sana di tanah rantau itu kebanyakan berpikir bahwa muka itu bisa dampak ke sifat. Itu. Kalau untuk dipelajari sebenarnya muka itu tidak ada faktornya untuk mempengaruhi sifat, kecuali mereka harus dekat atau mereka harus cari tahu siapa sih ini, siapa sih itu. Pasti sisi baiknya pasti lebih banyak sebenarnya. Terus kenapa Beto nih kerjanya udah oke di Kalimantan, umur juga masih muda, kenapa Beto mutusin buat pergi ke Jakarta? Oke, ini pertanyaan yang wow. Di tahun 2018, tepatnya bulan 7 itu saya maksudnya saya lagi enak-enaknya untuk bekerja di sana. Di terakhir itu di pengawasan ke pabrik, itu saya mengalami sakit, entah sakit apa juga saya kurang tahu. Itu selama hampir 3 bulan kurang lebih. Dan selama itu ada beberapa minggu atau beberapa bulan itu saya istirahat, dan yang sisanya itu saya paksa kerja karena tuntutan dari pekerjaan tersebut. Karena pekerjaan yang saya pegang itu tidak segampang seperti security ya. Security kalau sakit bisa ada backupan. Kerjanya di perusahaan apa sih Beto kalau boleh tahu? Maksudnya di bidang apa, dan Beto ini sebagai apa di sana? Kalau di sana sih kita sebagai pengawas biasa lah. Tapi walaupun biasa, kita buat lebih luar biasa lah, karena itu pekerjaan yang harus benar-benar tanggung jawab, dan juga pekerjaan itu yang berisiko tinggi, di mana kita ada punya karyawan, kita harus tanggung jawab benar-benar dari administrasi, dari keuangan atau gaji karyawan itu harus benar-benar teliti. Kita selisih sedikit pun komplainan dari karyawan pasti ada gitu. Iya, terus Beto kerja di sana berapa tahun tuh sampai akhirnya mutusin buat ke Jakarta? Sedikit lagi di sana itu hampir 3 tahun. Berarti umur 22 ya? Ya, benar sekali. Terus Beto ke Jakarta, nyampe Jakarta gimana tuh Beto perjuangannya? Kalau nyampe Jakarta itu hampir sama dengan kita berangkat pertama ke Kalimantan ya. Saya posisi dari sana itu sakit-sakit juga. Saya pertama singgah di Malang, saya harus libur 2 minggu di Malang. Di sana ada kawan SMA saya sejurusan dengan saya, dijemput saya. Setelah dari sana saya berangkat ke Jakarta Timur, itu pakai kereta. Saya turun di Pasar Senen. Tapi disitulah kita kembali lagi, kalau kita berangkat seorang diri, tidak punya siapa-siapa di sini atau di tanah rantau, itu susah sekali untuk kita menjangkaunya itu. Pas waktu sampai di Pasar Senen itu kita bimbang pertama bimbang sekali, entah siapa yang harus kita minta jemput atau cari kita di Pasar Senen tapi keingat lagi dengan Facebook aplikasi Facebook. Nah, di situ saya ingat akan teman-teman yang kuliah di Jakarta di situ. Akhirnya ada satu teman, mau dibilang baik, memang orangnya baik sekali. Akhirnya dia meninggalkan dia punya jam kuliah untuk jemput saya. Tepatnya waktu itu jam 2, saya masih ingat. Jam 2 dijemput saya pakai mobil Gojek lah waktu itu. Akhirnya sampai di Jakarta Timur, kita sambil sharing-sharing gimana sih perjalanan
dari Kalimantan sampai Jakarta gitu. Terus begitu nyampe, nih dijemput sama teman, terus Beto langsung kemana? Ke Monas kah? Belum, kalau ke Monas belum. Saya istirahat dulu selama 2 minggu dan akhirnya keingat lagi Monas. Wow, saya harus sampai ini, saya harus lihat ini emas yang di atas tugu itu. Nah, akhirnya 2 minggu berikutnya saya berangkat bareng kawan-kawan, maupun teman SMA, kawan-kawan kenalan di Jakarta. Akhirnya kita berangkat dan tercapai, dan ternyata sama saja. Sama ya Beto Monas kayak di TV-TV. Iya, sama saja, tidak ada berubah apa-apa. Iya. Terus pas Beto istirahat itu 2 minggu, Beto langsung cari kosan apa gimana? Beto tinggal di mana tuh? Kalau untuk tinggal selama 2 minggu itu dari kawan saya yang ingat di Facebook itu selama di sana, dengan mereka yang tanggung biaya. Ya, seperti itulah keseharian, makan, minum. Mereka harus nampung saya. Walaupun sebenarnya mereka juga susah sih. Tapi apa boleh buat kan gitu. Baik banget ya. Kalau misalkan nih ada kawan Beto yang nolongin Beto, di saat Beto pertama kali nyampe Jakarta, Beto mau ngomong apa? Ya pertama ya puji Tuhan ya, bersyukur sekali ada orang yang baik ke saya. Dan ya saya cuma berdoa bahwa kebaikannya itu dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan itu. Oke. Terus pesan Beto untuk keluarga dan teman-teman yang ada di rantauan. Oke, pesan saya untuk orang tua ya, sanak saudara, keluarga, teman-teman semua yang ada di perantauan. Yang pertama jangan pernah putus asa ketika kalian belum mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Dan juga jangan pernah sungkan untuk berkawan dengan siapapun, karena berkawan itu mahal dan berkawan itu bisa mendapatkan banyak pengalaman walaupun itu cuma cerita. Oke deh. Oh Beto, buat pesan-pesan nih buat anak muda sekarang yang mungkin baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, yang apa ya, kalau di Jakarta tuh banyak banget penganggurannya. Gimana? Ya, untuk pesan untuk teman-teman yang lebih berpendidikan atau yang lebih dibilang ya tamat kuliah, ya semacam itulah tingkat pendidikannya. Dan juga buat teman-teman yang sebatas SMA ataupun SMP ataupun sebatas SD ataupun yang tidak sekolah, jangan pernah sungkan akan diri sendiri, karena kita punya pendidikan segitu doang gitu. Dan juga yang kuliah, jangan pernah bangga ketika kalian memegang ijazah sarjana, tetapi berjuanglah sesuai dengan yang kalian pegang itu. Iya, banyak banget ya. Mungkin dulu ada yang pernah ngeliat berita itu tentang anak yang udah sarjana di ngelamar di suatu perusahaan yang tahu gajinya cuma kisaran 5 juta sampai 6 juta, terus dia nolak dan gak mau kerja. Itu gimana ya Beta? Kalau untuk Komentarnya. pandangan tentang itu sih, tentang pekerjaan atau dia ngelamar di tempat-tempat seperti itu kembali ke pribadinya. Kalau dia mau bekerja dengan gaji yang biasa saja tapi dia menikmati, it's okay. Tapi kalau dia bekerja dengan gaji yang tinggi tapi tuntutan banyak, ya itu tanya kembali ke pribadinya sih. Beto pernah ngerasain sial gak di kota Jakarta? Kecopetan atau dibegal atau yang lain-lain? Kalau untuk kecopetan pernah sekali itu. Di mana tuh? Itu pernah, itu tepatnya di Blok M. Di Blok M, dimana ketika saya mau berangkat kerja dari Jakarta Selatan mau ke Grogol. Nah, itu pertama kali saya injak di Grogol. Nah, di situ dompet saya simpan di saku celana belakang. Pas udah naik ke busway, sudah sampai di halte di Grogol. Nah, mau raba itu dompet, mau cabut kartu busway. Pas raba-raba, aduh Tuhan,
ini dompetku tiba-tiba hilang. Nah, sadar dan sadar ternyata dicopet. Aduh, sial banget ya Beto. Ya itulah. Banyak yang bilang hidup di Jakarta itu keras. Kalau menurut saya sih tidak ya. Kenapa saya bilang tidak? Orang yang bilang keras itu orang yang malas akan kerja itu. Tidak ada Beto, kemauan untuk bekerja. kalau boleh tahu Beto udah berapa lama nih nggak pulang kampung? Soalnya kan dari ceritanya ya dari Kalimantan Tengah, terus ke Malang, terus ke Jakarta. Jadi Beto udah berapa lama nih nggak pulang ke Flores? 4 tahun lebih saya tidak pulang, dan Desember kemarin saya pulang. Nah, sekarang sudah genap 2 tahun 1 bulan di Jakarta. Terus selama Beto di Jakarta pernah nggak ngerasain yang namanya tuh nggak punya uang, nggak bisa makan, tapi nemu aja orang baik yang support Beto, yang bantuin Beto? Pernah nggak Beto? Wah, Beto? itu jangankan pernah, sangat pernah, malah hampir setiap hari. Nah, jadi pengalaman saya tidak makan sehari, bukan sehari lagi, 2 hari pun itu ada. Itu dimana saya kehabisan duit karena kita harus kerja dulu, pekerjaan biasa, belum ada penempatan tempat yang untuk kita kerja. Jadi kita kerja biasa, dimana saya makan itu cuman pisang goreng 1 biji itu untuk 24 jam. Kadang bisa sampai 48 jam itu cuman dengan satu biji pisang goreng dan juga 1 botol air aqua, cuman itu. Nah, aduh, Kalau sedih banget ya dengernya. Kalau untuk orang yang baik ya, orang yang baik itu ya selagi kita baik dengan orang, pasti ada orang baik juga yang ke kita. Itu seringkali, itu saya hitung mungkin hampir 10 lebih kali itu yang sering bantu saya. Itu bukan apa-apa ya, secara tidak langsung itu ya sampai juta itu mereka kasih saya itu tanpa sadar ya, tanpa sadar. Yang dan juga orang yang kasih saya itu orang yang benar-benar saya tidak kenal, yang saya baru lihat hari itu dan juga baru kenal juga hari itu. Dan sekarang cuman satu yang saya masih ingat, itu ada namanya Miss Mariana. Dia keturunan Ambon, bapak Ambon, mama Portugal. Sekarang tinggalnya di Portugal, tapi pernah sekali dia kasih saya duit itu nominalnya sampai 1,8 juta itu. Baik banget ya. Dari kesederhanaan Beto nih, Beto pernah gak sih dibohongin orang, ditipu gitu loh? Kalau ditipu orang itu, jangankan tipu orang ya, jangankan orang, kawan sendiri itu pernah ya. Kawan sendiri pernah. Tapi saya tidak pernah mengambil sisi itu, saya tidak pernah tanggap dengan hal negatif. Saya tanggap dengan hal positif. Saya bilang itulah, semua lidah manusia itu tidak ada tulang. Jadi wajarlah dia bisa putar kata-kata. Dia mau ngapain pun, sepengetahuan kita pun ya kita iya aja. Kalau lidah ada tulang, nah itu baru fakta. Kira-kira nih, dari semua hal merantau yang Beto jalani, kira-kira apa sih tujuan Beto tuh sekarang? Kalau tujuan saya ya, yang pertama-tama itu yang belum saya tercapai itu, bagaimana sih kita membahagiakan orang tua dari hasil kerja sendiri. Walaupun kita pernah membantu sedikit-sedikit, tapi secara besarnya kita bisa meringankan mereka, bekerjalah untuk ya seperti itulah, seperti yang teman-teman tahu lah gitu. Kakak Beto kan udah 4 tahun ya nggak pulang, berarti selalu merayakan hari raya sendiri. Gimana perasaannya? Wah, pasti teman-teman yang dengar itu pernah merasakan ya, bagaimana sih kita merayakan hari raya, maaf ya, hari raya Natal, ataupun teman-teman yang Muslim juga merayakan hari Lebaran.
atau teman-teman yang lain merayakan hari rayanya tanpa orang terdekat atau orang tua atau sanak saudara, wah itu pedih sekali, pedih benar. Orang lain jalan bareng keluarga, kita cuman lihat, itu ya ibaratnya ya anak ayam kehilangan induknya gitu kalau di tanah rantau. Tapi dari situ kita bisa ngambil sisi positif bahwa kita harus kuat. Bagaimana sih kita menjalani hidup di tanah rantau itu seperti apa? Ya seperti itu. Apa yang Beto paling kangenin dari Flores? Apa tuh? Dari kampung halaman. Kampung apa yang Beto halaman paling ya. Kangenin. Kangen yang dari kampung halaman itu ya yang paling pertama kumpul keluarga, yang kedua masakan ibu. Coba Beto salam kangen sama keluarga yang ada di kampung sana. Oke, salam kangen buat orang tua, sanak saudara semua yang di sana. Saya kangen kalian semua. Jangan pernah kalian berhenti untuk berdoa buat saya dan juga buat kakak-kakak, adik-adik saya yang ada di sini. Semoga kami sehat selalu dan juga ketika kami balik kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Makasih Beto udah mau jadi guest untuk podcast Sharing is Caring hari ini. Thank you semuanya. Thank you.